Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani. Saya tinggal di Jalan Sentral Gang Eyang Jameng 3, Cibaba, Cimahi Utara. Kemudian latar belakang pendidikan saya terakhir D3 Desain Grafis di STIMIK Mandira Indonesia. Pekerjaan saya untuk sebelum menjadi seorang wirausahawan, saya bekerja di pabrik di CV Suritek namanya, di bidang tekstil. Kemudian pekerjaan saya juga jadi supplier alat-alat teknik, terus jadi ini yang program diri atau di sini. Apalagi ya? Semuanya disebutkan, Pak? Ini, Dek? Atau hanya satu? Semuanya. Terus untuk kegiatan yang sekarang saya tekuni itu jualan kue basah. Itu aja. Kemudian moto hidup atau apa namanya tadi? Ya, moto hidup. Moto hidup buat saya itu sebisa mungkin bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Inspiratornya. Inspirator saya itu siapa ya? Yang pasti orang tua saya. Karena usaha ini diawali dari orang tua. Kemudian saya teruskan dan saya kembangkan. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, usaha ini sudah bertahan dari tahun 2007 hingga sekarang 2025. Jadi jatuhnya berarti Om itu melanjutkan usaha yang udah ada. Melanjutkan usaha yang sudah ada dan dikelola secara sederhana, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kenapa tertarik untuk melanjutkan Om? Sementara kan kalau dilihat backgroundnya nggak linear gitu. Dari pendidikan, kenapa pada akhirnya memutuskan melanjutkan aja yang udah ada? Kan kalau orang pada umumnya itu kan ujung-ujungnya untuk mencari materi kan. Iya, betul. Nah, yang pada akhirnya ketika kebutuhan itu mendesak, apapun dilakukan selama itu halal. Betul. Dan tidak merugikan orang lain. Dan kenapa saya lebih memilih meneruskan? Pada saat sekarang ini kan banyak orang itu bikin usaha itu FOMO ya. Iya, betul. Nah, saya tidak berpikir seperti itu karena ketika orang lain berpikir merah dan kita sendiri berpikir putih, itu pasti akan terlihat beda sendiri. Yeah. Gitu. Dan usaha ini kan sifatnya usaha jangka panjang. Siapapun orangnya, mau dari kalangan menengah ke bawah ataupun ke atas, itu pasti akan merasakan atau rasanya ingin menikmati gitu, yang namanya panganan tradisional. Itu sih lebih ke apa ya, memanfaatkan momen sih. Gitu. Kan ada beberapa orang yang sudah sepuh, mereka lebih banyak melihat makanan modern, tetapi ingin sekali-sekali mencoba makanan yang tradisional. Dan ini saya juga terinspirasi oleh sebuah film. Namanya itu Ratatouille. Pernah dengar nggak? Oh iya, pernah. Nah, itu. Dari situ kan yang endingnya itu si penilai masakan itu dia tidak butuh masakan modern. Ya. Tetapi dia hanya butuh dan ingin menikmati makanan yang pernah dihidangkan oleh ibunya. Nah, itu jadi inspirasi sampai sekarang juga. Gitu. Dari film kartun itu. Iya. Motivasinya selain Ratatouille tadi, motivasinya untuk pada akhirnya memutuskan usaha itu apa? Oke. Motivasi ya. Iya. Di usaha kuliner ini kan melibatkan banyak orang. Jadi kan saya tidak Jadi usaha kuliner ini melibatkan dan bisa dimanfaatkan gitu oleh banyak orang. Salah satu contoh melibatkan keluarga besar, teman-teman, tetangga, itu semua bisa dilibatkan selama mereka ada kemauan untuk ikut serta. Karena kan untuk sekarang ini kan bekerja itu, apalagi dengan pendidikan minim ya, itu penghasilan itu tidak jauh dari yang namanya standar. Betul. Nah, kalau wirausaha itu kan fluktuatif ya. Iya. Kadang naik, kadang turun. Nah, maksudnya apa? Ya, melibatkan banyak orang itu kan ujung-ujungnya
bisa memberikan apa ya, kebarokahan. Jadi satu sama lain saling menularkan kebaikan. Betul. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan gitu. Selanjutnya, berarti kan tadi Om sendiri nyebutin bahwa ini melibatkan banyak orang. Kalau boleh tahu Om, untuk jumlah karyawan misalnya itu berapa ya? Kalau untuk sekarang saya tidak punya karyawan. Tidak punya karyawan. Kalau Terjun dulu ya, langsung berarti. kalau dulu sempat punya cabang itu 4, terus sempat punya restoran Chinese food dulu pernah. Cuman mungkin karena skill ya di bidang manajemennya kurang, sehingga semuanya itu tutup. Dan akhirnya satu ini Yang satu bertahan. yang bertahan, dan yang ada usaha yang lain yaitu supplier alat-alat teknik sama alat kebersihan. Nah itu masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan. Oh, jadi selain ini ada Ya. lagi. Oh. Nah, ada yang lain. Oh, waktu awal-awal akhirnya memutuskan untuk oke deh jadi entrepreneur gitu. Ya. Ekspektasinya apa Om? Ekspektasinya ya pastilah masalah materi juga kan. Iya, Karena kan betul. di samping kita hanya mencari uang, kita juga berharap ada keturunan yang lebih baik dari kita. Nah, untuk sementara ini kan supaya keturunan kita jadi lebih baik, otomatis dari sisi pendidikan harus maksimal. Betul. Gitu kan. Kemudian dari gizi juga harus maksimal. Kemudian fasilitas juga harus maksimal. Nah, itu kan tidak terlepas dari kebutuhan materi. Ya. Nah, makanya akhirnya kalau untuk sekelas saya itu kan untuk kerja kantoran yang gajinya besar tidak mungkin karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada satu usaha yang bisa sejajar dengan orang-orang kantoran dari sisi penghasilan. Ya salah satunya usaha ini, usaha yang tidak terbayangkan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan sekarang lebih berpikir pragmatis ya. Iya, betul. Mereka berpikir bahwa usaha hari ini dengan modal sekian, bulan depan harus berpenghasilan sekian. Iya. Kemudian dengan konsep yang sangat muluk-muluk, Iya. tanpa memikirkan yang keluar berapa, yang masuk nanti berapa. Jadi intinya ya usaha itu harus diikuti prosesnya. Tidak bisa kita itu naik gunung dari bawah langsung ke atas. Kalaupun bisa, itu tidak ada proses, tidak ada kenikmatan Ya. dari proses. Nah, seberapa penting sih Om menurut Om meletakkan ekspektasi awal buat orang-orang yang baru mau berusaha? Ya sangat penting karena kan ekspektasi itu kan sebuah harapan ya. Iya, betul. Dimana harapan itu bagi sebagian orang tuh pengen terrealisasi gitu kan. Iya, betul. Nah, cuman yang menjadi permasalahan itu untuk merealisasikan apa yang dia cita-citakan itu kan beda jalan. Ada yang dia stuck gitu kan di usahanya dia atau di tempat kerja dia. Ada yang saya nggak boleh nih, saya nggak boleh stuck di sini nih, saya harus maju. Ya. Karena untuk maju itu sebetulnya mudah, butuh keberanian, butuh percaya diri, butuh keikhlasan, dan satu lagi selalu menghubungkan itu dengan yang menciptakan kita. Karena kalau apapun itu cita-citanya, kalau tidak pernah dihubungkan dengan yang namanya Allah, itu semua tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, kalau ditanya mungkin keunggulan usahanya Om dibanding atau produknya Om yang sekarang dibanding produk pesaing itu apa? Kalau di sisi keunggulan sih nggak ada sih. Cuman saya tuh ada satu motivasi ya, kenapa jualan ini, sebetulnya bukan jualan ini, semua usaha pun harus punya motivasi ini. Salah satu contohnya ada satu pertanyaan, kenapa orang itu harus beli produk ke saya? Ya. Padahal produk yang sama itu banyak, fasilitas bagus, tempat enak. Tapi selalu jadi pertanyaan untuk sebagai seorang pedagang atau pengusaha, kenapa orang itu harus membeli produk saya? Nah itu yang harus diterapkan, dan saya itu terapkan. Terus yang kedua tuh servis. Saya harus beda servisnya dengan tempat lain. Salah satu contoh, memberikan ongkir gratis. Kemudian jemput bola. Jemput bola itu gimana? Jadi jemput bola itu misalnya seseorang tuh butuh nih produk kita. Nah, kita bisa nyamperin dia sambil silaturahmi,
berikan contoh, berikan sampel gratis. Mungkin sederhana, tetapi itu alhamdulillah sudah bisa bertahan sampai sekarang sekitar 18 tahun. Cara itu dipakai dan akhirnya dicontoh sama teman-teman. Dulu kan ada teman-teman yang sama-sama kerja. Ya. Akhirnya diajak untuk usaha yang sama. Dan alhamdulillah teman-teman itu sekarang malah usahanya lebih maju dari saya. Kalau dihitung-hitung, satu orang itu bisa berpenghasilan sehari itu 1 juta sampai lebih. Itu untuk bersih berarti. itu. Wow. Tadi Om bilang ada teknik jemput bola gitu. Ya. Berarti dalam prosesnya apa ya? Bukan rugi, modalnya besar dong Oh ya jatuhnya. enggak, itu sudah diperhitungkan dari laba. Jadi kan Oh. saya menargetkan dalam 1 hari itu untuk memberikan sampel ke customer itu minimal 50.000. Satu diniatkan, anggap saja itu sebagai sedekah. Ya. Nah, kedua sebagai daya tarik juga. Karena konsumen itu paling senang itu diingat namanya, diingat orangnya. Oh. Sehingga mereka ketika datang lagi kemudian kita ingat, kita sebut namanya, dia akan senang. Sama dengan kita juga ketika kita belanja ke satu tempat, kemudian kita diingat, itu ada rasa yang namanya pengakuan. Oh. Gitu. Tapi maksudnya berarti ini apa ya? Kekuatannya adalah membangun relasi pribadi dengan Betul. oke. Pertanyaan selanjutnya adalah lupa lagi. Oh, kendala dan hambatan selama 18 tahun ini berarti. Kalau kendala sih banyak ya, banyak kalau kendala. Iya sih. Namanya juga sebuah proses. Betul. Seperti halnya anak kecil yang mau beranjak jalan, itu jadi bangun. Sama usaha juga. Tetapi jangan lupa bahwa proses itu pasti ada titik temu, ada titik terang. Ya. Nah, ketika kita meyakini itu, maka yang namanya putus asa itu nggak akan ada. Kalau capek wajar, gagal wajar, tetapi putus asa jauh gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau saya kan masih kuliah nih Om. Ya. Kalau mau memulai usaha di bidang yang sama, apakah possible? Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja. Apalagi dengan Gen Z ya. Ya. Gen Z sekarang itu kan pola pikirnya beda sama gen-gen yang seperti Gen XY. Iya. Gen XY. Betul. Ya, jadi gini, ada satu pemikiran bagi Gen Z itu dia berpikir selangkah lebih maju. Cara mengiklankan dia pasti beda. Ya. Cara marketing dia pasti beda. Kemudian cara dia mendapatkan uang juga pasti beda. Salah satu contoh, mungkin Gen Z itu bisa mendapatkan laba itu tanpa harus punya produk. Gen Z itu bisa mendapatkan laba tanpa harus menjajakan dagangan. Iya. Cukup menjadi, anggap saja reseller, Iya, itu. keuntungan itu bisa sama, bisa 50-50 dengan si produsen. Jadi sangat mungkin gitu ya kalau Sangat mungkin. Tergantung tergantung. mau atau tidak. Iya. Nah, itu aja. 2 pertanyaan terakhir. Ya. Yang pertama, apa pelajaran yang bisa diambil selama memiliki usaha ini? Oh, pelajaran ya. Iya, betul. Pertama, ada satu pelajaran di mana tidak setiap orang bisa dapat. Salah satunya kritik. Yang namanya kritik itu kan bisa halus, bisa kasar, Ya. bisa pedas. Nah, seberapa besar kita bisa menerima kritikan dari orang lain? Salah satu contoh, saya dulu pernah dikritik sama orang seberang lah. Ya. Kemudian ketika dia makan, mood dia lagi nggak bagus, dan dia langsung membuang makan itu sambil teriak-teriak bilang nggak enak. Tetapi di situ ketika dihadapi dengan perasaan tenang, dengan senyuman, pada akhirnya dia itu merasa nyaman karena merasa bahwa kekurangan dia itu tidak bisa menahan amarah, tetapi ada orang nih yang bisa menerima tanpa harus marah-marah. Jadi pelajarannya ya sabar, nggak ada lagi. Karena dalam setiap situasi, entah itu di kantoran bekerja ataupun di masyarakat pada umumnya, Ya. sabar itu bisa jadi tameng kita untuk bisa fleksibel bergaul dengan siapa aja. Terakhir, kata-kata bijak buat Bijak. kita. Oh. Iya, harus ada nih kata-kata Kata bijak bijaknya ya. yang akan diwariskan ke kami. Ya, kata bijaknya sih apa ya? Sebetulnya
simpel aja sih. Jangan pernah tergesa-gesa ataupun terburu-buru terhadap apapun yang kita inginkan. Nah itu aja. Kalau apapun itu yang kita inginkan, kemudian tergesa-gesa, maka hasilnya tidak akan maksimal. Terima kasih banyak Om Sama-sama. atas waktu meluangkan waktu untuk melakukan wawancara Ya. kecil-kecilnya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Nuhun pisan. Bisa-bisa. Takut ya.